Chapter 82. Gairah sang CEO dingin. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Anggun berangkat lebih dulu ke Hotel Wiguna, sedangkan Fandi nyusul belakangan. Sesampainya di hotel, Anggun disuguhkan dengan pemandangan ballroom hotel yang sangat indah dan mewah. Anggun langsung dibawa sama Mua untuk dirias. Tidak sulit bagi Mua untuk merias wajah Anggun, karena wajah Anggun sudah cantik alami walaupun tanpa make up sekalipun. Setelah 30 menit Anggun sudah selesai dirias. Waktu masih tersisa 1 jam lagi sebelum acara dimulai. Para sahabat Anggun juga sudah siap dirias. Sekarang tinggal nunggu sang pangeran datang. Tidak berapa lama datanglah rombongan keluarga Dwi Pangga. Setelah mobil mewah itu berhenti di depan hotel, Dwi Pangga, istri dan anak perempuannya keluar dari mobil. Wiguna pun menyambut kedatangan besannya. Mobil mewah yang kedua sudah datang dan berhenti tepat di depan hotel. Saat sang empunya mobil keluar, Aldi dan Gio pun menyambutnya sahabatnya itu. Fandi pun tersenyum pada kedua sahabatnya. "Lo sangat tampan pakai toksido itu," puji Aldi. "Tentu dong. Kalau gue nggak tampan mana mau Anggun sama gue," kata Fandi. "Cek, masih saja sombong," ucap Aldi. "Yuk masuk, bentar lagi para tamu bakal datang," ucap Gio. Mereka pun masuk ke dalam hotel. Fandi naik ke atas pelaminan dan menunggu Anggun datang. Tak berselang lama Anggun datang dengan memakai gaun pengantin berwarna putih. Anggun berjalan dengan menampilkan senyumnya. Fandi begitu terpesona melihat istrinya. Mata Fandi dibuat tak berkedip karena kecantikan sang istri. Fandi menyambut kedatangan istrinya. "Kamu sangat cantik hari ini, my wife. My hubby juga sangat tampan." Para tamu sudah mulai berdatangan. Sepanjang jalan mata para tamu sudah dimanjakan dengan keindahan dekorasi pesta tersebut. "Wah, ini benar-benar megah banget," kata tamu A. "Pengen juga deh dekorasi kayak gini," kata tamu B. Saat mereka sampai di ballroom hotel, mereka dibuat takjub kembali sama dekorasi di sana. Mereka sempat berpikir berapa dana yang dikeluarkan oleh Wiguna untuk mendekorasi semua ini. Teman satu kantor dengan Anggun, dan satu divisi juga pada datang saat mereka mau masuk. Mereka melihat foto Anggun dan Fandi terpampang jelas dan nyata. Semua teman satu divisi Anggun kaget serta tidak percaya. Anggun yang berpenampilan biasa ternyata anak orang kaya nomor 1 di Asia. Mereka melanjutkan langkah kaki mereka masuk ke dalam hotel. Tamu sudah banyak yang datang dan sudah memenuhi ballroom hotel. Para kolega Wiguna dan Dwi Pangga juga sudah datang. Fandi melihat ke kiri dan ke kanan seperti sedang mencari seseorang. Tapi Anggun tidak tahu siapa orang yang dicari suaminya itu. "Mas sedang mencari siapa?" "Teman," jawab Fandi singkat. "Iya, tapi siapa?" Mulai kesal. "Mas sedang mencari Aldi, sayang." "Aldi? Aldi nanti mau melamar Sinta." "Apa?" Sontak Wiguna dan Dwi Pangga melihat ke arah pengantin itu. "Pelankan suara kamu, sayang." Anggun melihat kalau papa dan papa mertuanya sedang melihat ke arahnya, dengan sorotan mata yang minta penjelasan. Anggun hanya melihatkan senyumnya, menandakan bahwa tidak terjadi apa-apa. "Mas tidak bohong kan?" "Ya enggak lah, emang Mas pernah bohong selama ini sama kamu?" "Enggak. Kita lihat nanti gimana romantisnya Aldi melamar Sinta." Para tamu sudah mengantri untuk memberikan selamat kepada Anggun dan Fandi. Sudah banyak tamu yang hadir tapi Anggun belum melihat kehadiran Marco dan yang lainnya. Dari kejauhan seorang pria sedang mencoba meyakinkan hatinya, untuk masuk ke dalam memberikan selamat kepada orang yang sangat dia cintai, tapi sayangnya cintanya bertepuk sebelah tangan. Setelah merasa yakin, Reno pun mulai melangkahkan kakinya naik ke atas pelaminan untuk memberikan selamat kepada Anggun dan Fandi. "Selamat ya bro atas pernikahannya. Semoga langgeng dan cepat diberikan momongan." "Reno,
Terima kasih bro, semoga lo juga cepat mendapatkan pasangan hidup lo. Fandi. Reno hanya membalas dengan senyuman ucapan Fandi tadi. Kemudian Reno berpindah ke Anggun. Selamat ya, semoga kamu selalu bahagia. Bolehkah aku memeluk kamu untuk yang terakhir kalinya? Anggun melihat ke arah Fandi untuk meminta izin. Fandi yang mengerti akan maksud tatapan istrinya itu menganggukkan kepalanya tanda dia memberikan izin. Reno pun memeluk Anggun. Seperkian menit Reno belum juga melepaskan pelukannya. Him, meluknya jangan lama-lama bro. Reno tersadar mendengar suara dan ucapan Fandi. Maaf, semoga bahagia Yanggun, aku pamit dulu. Makasih ya Ren, semoga kamu juga cepat mendapatkan pendamping hidup. Reno tersenyum, kemudian menganggukkan kepalanya. Reno pun turun dari atas pelaminan dan berbaur dengan Sinta dan tamu yang lainnya. Siapa cowok yang tadi? Apa dia mantan kamu? Tanya Fandi. Bukan mas, dia teman aku, lagian aku cuma punya pacar satu, dan sekarang sudah menjadi suami aku. Emangnya kamu yang banyak punya mantan? Kesal Anggun. Mantan aku cuma satu sayang. Bohong. Sumpah demi apapun sayang, ucap Fandi meyakinkan Anggun. Marco dan kedua sahabatnya sudah sampai di Hotel Wiguna. Mereka pun dibuat takjub dengan dekorasi pesta pernikahan Anggun. Dekorasi anak sultan sangat mewah ya, ucap Aryo. Iya, beda dari yang lain, kata Ardian. Marco melihat ke arah pelaminan di sana terlihat jelas senyum bahagia, Anggun saat menyalami para tamu yang memberikan selamat untuknya. Marco melihat seorang cewek yang berdiri di atas pelaminan bersama keluarga Fandi. Yuk kita ucapkan selamat kepada Princess, kata Ardian. Mereka bertiga berjalan ke arah pelaminan. Marco menyalami orang tua Fandi diikuti sama kedua sahabatnya. Fanya begitu terpesona melihat ketiga pria tampan yang berdiri di depannya. Terutama sama ketampanan Marco. Fanya dan Marco pun saling berjabat tangan. Tampan banget nih cowok, pengen gue karungin deh. Marco heran karena Fanya belum juga melepaskan tangannya. Him, maaf nona bisa tolong lepasin tangan saya. Marco. Maaf, kaget Fanya. Kemudian melepaskan tangan Marco. Marco berjalan ke arah Fandi dan Anggun. Selamat ya bro, semoga pernikahannya langgeng sampai maut yang memisahkan, ucap Marco. Makasih bro ucapan dan doanya. Kemudian diikuti para sahabatnya, sekarang Marco sudah berada tepat di depan Anggun. Marco benar-benar terpesona sama kecantikan Anggun sekarang. Selamat Yanggun, semoga Anggun selalu bahagia dan cepat diberikan momongan, Marco. Makasih untuk ucapan dan doanya Kak Marco, dan doa yang sama buat kakak. Fandi yang melihat ada raut kesedihan dari mata Marco. Apa Marco mencintai Anggun? Selamat Yanggun, semoga cepat kasih kakak keponakan yang lucu, ucap Aryo dan Ardian. Makasih Kak Aryo, Kak Ardian, kalau masalah memberi keponakan kita lihat nanti aja ya, jangan lupa cicipi hidangan yang sudah disediakan ya. Siap, kapan perlu kita akan menghabiskan semua makanan yang ada di sini, ucap Ardian. Emang lo kuat ngabisin makanan sebanyak itu, kata Aryo. Kuat, kan kita berdua ngabisinnya. Ogah gue, lo aja yang habisin, gak usah ngajak-ngajak gue. Anggun dan yang lain hanya menggeleng-gelengkan kepala mereka melihat tingkah konyol Aryo dan Ardian. Di tempat lain, Kia sudah siap memakai gaunnya, begitupun dengan Brian. Mereka terlihat sangat serasi dengan Kia yang memakai gaun berwarna navy dan Brian memakai tuxedo dengan warna yang sama dengan gaun Kia. Ya, mereka akan menghadiri pesta pernikahan Anggun dan Fandi. Walaupun kemarin Kia pernah memberikan kesan yang tidak baik untuk pesta mantan tunangannya itu, tapi kali ini dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Kamu sudah siap sayang? Tanya Brian. Siap, jawab Kia sambil tersenyum. Mereka berjalan sambil bergandengan tangan.
Brian membukakan pintu untuk Kia. Kemudian mobil itu melaju meninggalkan kediaman Brian. Selama di perjalanan hanya ada keheningan. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit akhirnya mereka sampai di Hotel Wiguna. Kia turun dari mobil setelah Brian membukakannya pintu. Kia masih ragu untuk melangkahkan kakinya tapi Brian mencoba meyakinkannya. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Kia tersenyum mendengar ucapan Brian, dan mereka pun berjalan ke dalam hotel. Sesampainya di ballroom hotel Kia sangat takjub melihat dekorasi pesta pernikahan Anggun. Aku juga bisa membuat dekorasi pesta kayak gini, bisik Brian. Ya aku percaya tuan yang kaya. Di kejauhan ada seorang pria melihat Kia. Ternyata benar wanita itu, aku sudah mencari dia kemana-mana, akhirnya dia muncul sendiri. Chapter 83. Kia masih ragu-ragu untuk bertemu dengan Anggun dan Fandi. Kia takut mereka akan menolak permintaan maafnya. Brian yang melihat Kia masih gugup, mencoba meyakinkan Kia dengan menggenggam tangannya. Kia dan Brian berjalan ke arah pelaminan. Kia dan Brian bersalaman dengan orang tua Fandi. Makasih ya Kia sudah mau datang, ucap Kiara. Sama-sama tante, dan aku juga minta maaf soal kekacauan yang kemarin. Tante sudah memaafkan dan melupakannya. Sekarang hiduplah dengan baik dan bahagia. Om, aku minta maaf soal kekacauan yang pernah aku perbuat. Aku sudah memaafkanmu dan jangan pernah menampakkan wajahmu di depan keluargaku. Kia merasa sakit di hatinya mendengar ucapan Dwi Pangga. Mau gimana lagi itu memang kesalahannya. Selamat ya Van atas pernikahannya, semoga hubungan kalian langgeng. Aku juga mau minta maaf soal kekacauan yang aku buat dulu. Fandi hanya diam dan tidak membalas uluran tangan Kia. Anggun melihat ada kesedihan dan ketulusan di mata Kia. Anggun menyenggol tangan Fandi. Tidak ada respon apapun dari Fandi. Anggun membalas uluran tangan Kia. Makasih ya Mbak buat ucapan dan doanya. Soal masalah yang dulu lupain aja, kita anggap tidak pernah terjadi. Aku juga ingin Mbak memulai hidup baru dan bahagia bersama Brian. Anggun memeluk Kia dan Kia pun membalas pelukan Anggun. Fandi beruntung mendapatkan perempuan sebaik kamu. Anggun melepaskan pelukannya, dan melihat Brian tersenyum kepadanya. Apa kamu nggak mau mengucapkan selamat kepada temanmu? Tanya Anggun. Tentu saja mau, untuk itulah aku datang ke sini. Selamat atas pernikahannya semoga hubungan kalian langgeng dan hanya mautlah yang akan memisahkan kalian. Saat Anggun mau membalas uluran tangan Brian, Fandi sudah lebih dulu membalas uluran tangan Brian. Anggun dan yang lainnya tersenyum melihat keposesifan Fandi. Terima kasih atas ucapan dan doanya, ucap Fandi. Kia dan Brian turun dari pelaminan dan membaur dengan para tamu lainnya. Setelah Kia dan Brian turun, Anggun memarahi Fandi. Kenapa Mas bersikap seperti itu pada Kia? Seperti apa? Aku bersikap sewajarnya, jawab Fandi santai. Itu nggak wajar, dia sudah mau mendoakan kita dengan tulus tapi Mas malah nggak membalas uluran tangannya. Bagus dong aku nggak balas uluran tangan dia. Seharus kamu senang aku nggak balas uluran tangan dia. Kok senang sih Mas? Iya, emang kamu mau tangan aku dipegang-pegang sama cewek lain? Ya enggak lah. Berarti aku nggak salah dong kalau nggak balas uluran tangan dia. Kok jadi kayak gini sih, kesannya aku yang salah. Sekarang giliran para sahabat Anggun dan Fandi yang ngucapin selamat untuk mereka. Selamat ya Anggun, semoga hubungannya langgeng dan cepat dikasih momongan, ucap Sisil. Makasih ucapan dan doanya Sil, semoga kamu juga cepat nyusul kita. Selamat sayangnya aku, semoga hubungannya langgeng hingga maut memisahkan, dan cepat dikasih momongan. Kalau Fandi nggak bisa muasin kamu tinggalin aja dia dan cari yang baru, ucap Sinta. Fandi dan yang lainnya kaget mendengar ucapan Sinta. Lo tenang aja Sin, gue akan buktiin sama lo, bahkan gue akan bikin teman lo nggak bisa jalan.
Mas jahat. Kok jahat? Seharusnya kamu senang dan bangga sayang. Senang? Kamu bilang aku harus senang, kamu udah gile ya mas. Jangan-jangan kamu mau cari yang baru pas aku udah nggak bisa jalan. Mulai sedih. Sayang maksud aku bukan mau matahin kaki kamu, tapi... Fandi berbisik kepada Anggun. Seketika wajah Anggun bersemu merah mendengar bisikan Fandi. Fandi, kepo banget sih teman-teman. Sekarang tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu para tamu undangan, yaitu saat pengantin melemparkan buket bunga. Semua tamu sangat antusias ingin mendapatkan buket bunga itu, berharap kalau mereka mendapatkan buket bunga itu bisa menyusul ke pelaminan. Anggun dan Fandi siap-siap melemparkan buket bunganya. Sayang nanti kamu arahin ke Aldi ya buket bunganya. Mudah-mudahan bisa ya mas. Anggun mulai melemparkan buket bunganya, dan para tamu berusaha menangkap buket bunga yang dilempar Anggun tak terkecuali Aldi dan Gio. Aldi berhasil mendapatkan buket bunga yang dilempar Anggun tadi. Aldi berjalan ke arah Sinta dengan membawa sebuket bunga yang dia dapatkan tadi. Fandi dan Anggun sudah tidak sabar melihat Aldi melamar Sinta. Sesampainya di depan Sinta, Aldi menyerahkan buket bunga yang dia dapatkan tadi. Sinta menerima buket bunga yang diberikan Aldi. Aldi berlutut di hadapan Sinta. Sin, aku mungkin bukan tipikal cowok yang romantis, aku juga jauh dari kata sempurna. Mungkin kamu juga bertanya kenapa aku melamarnya pas di acara resepsi Anggun dan Fandi, tidak di pantai atau di tempat-tempat romantis lainnya. Jawabnya karena aku mau menghemat biaya, bukan berarti nggak modal, tapi dana yang tidak cukup. Tapi aku punya cinta yang tulus buat kamu, aku tidak bisa memberikan isi dunia ini untukmu tapi aku bisa memberikan duniaku untukmu. Sinta Juliana Rahman, maukah kamu menjadi pendamping dan penyempurna hidupku dan menua bersamaku? Sinta sangat terharu mendengar ucapan Aldi. Walaupun kamu bukan cowok yang romantis dan melamar di acara resepsinya teman aku, nggak modal banget tapi aku juga ingin jadi bagian hidup kamu, yes I will. Aldi memasangkan cincin ke jari manis Sinta dan Sinta pun memasangkan cincin ke jari manis Aldi. Semua tamu undangan terharu dan ikut bahagia melihat Sinta dan Aldi. Setelah proses lamaran Aldi selesai, semua tamu undangan mulai mencicipi hidangan yang sudah disediakan di sana. Tak terkecuali Anggun dan Fandi. Semua tamu disuguhkan dengan berbagai macam makanan yang enak dan lezat. Semua tamu pun menikmati makanan mereka. Anggun, Fandi dan para sahabat mereka sedang menikmati makanan mereka. Sin nanti pulang dari sini yo pergi ke toko perhiasan, kata Fandi. Ngapain? Lo nyuruh Sinta ke toko perhiasan? Tanya Aldi. Ngecek berlian yang lokasi itu asli atau enggak, jawab Fandi. Sialan lo, jelas itu berlian asli lah. Siapa tahu, karena lo nggak modal jadi ngasih Sinta berlian KW. Cek, dasar teman laknat lo. Anggun dan yang lainnya hanya menggelengkan kepala mendengar perdebatan Fandi dan Aldi. Saat mereka sedang asik bercanda gurau, tiba-tiba Aska datang dengan membawa kado. Kakak, abang, panggil Aska sambil menyembunyikan kadonya. Hai boy, apa yang kamu sembunyikan itu? Tanya Anggun. Nih kado buat kakak, jawab Aska sambil memberikan kado yang dia persiapkan jauh-jauh hari. Wah, makasih sayang kadonya, kakak boleh buka nggak? Boleh dong. Anggun membuka kado yang diberikan Aska untuknya. Saat melihat isi kado dari Aska, Anggun pun menangis haru. Anggun tak menyangka Aska memberikannya kado yang sangat indah. Makasih sayang, kakak sangat suka kado yang Aska berikan. Kakak akan menaruh hadiah ini di kamar kakak. Fandi dan yang lain juga memuji kado dari Aska. Mereka berpikir bagaimana bisa Aska membuat kado sebagus itu, dengan usianya yang masih kecil.